selalu tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan wasilah beliau kita bisa merasakan nikmatnya berislam, nikmatnya beriman, dan tentunya nikmatnya berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin hari ini sedikit membahas tentang satu, dua, tiga ayat di dalam Al-Quran yang mana ayat-ayat tersebut sangat masyhur di kalangan hamalatul Quran, orang-orang yang memang hidupnya didedikasikan untuk Al-Quranul Karim. Ayat ini bahkan dijuluki sebagai ayatul Qurra. Saya memang sempat singgung di beberapa pertemuan terakhir. Jadi disebut sebagai ayatul Qurra. Ayatul Qurra. Qurra itu bentuk jamak dari qari. Kita sering dengar qari. Qari kalau di Indonesia itu orang yang baca Qur'annya bagus. Biasanya bisa mujawwad, itu disebut, kalau di Indonesia itu sebutnya qari. Jadi qari itu yang tilawahnya itu bagus, mujawwad, nadanya itu banyak, ras, bayati, nahawan, dan seterusnya. Nah, itu qari kalau di Indonesia. Namun pada hakikatnya makna qari itu tidak hanya berhenti pada orang yang memang bagus baca Qur'annya atau indah ketika membaca Al-Quran dengan mujawwad. Tapi qari itu jauh lebih besar maknanya, yaitu tidak hanya sekedar membaca, melainkan juga orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang faham Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, itu qari. Jadi qari ini maknanya melengkapi semua bentuk interaksi dengan Al-Quran. Nah, jamak dari qari itu qurra. Jadi kalau qari itu bentuk satu orang, tapi kalau qurra itu banyak. Jadi ayatul qurra ini adalah ayat yang disebut sebagai ayat bagi para qurra, bagi para yang pembaca Al-Quran, bagi para orang yang menghafal Al-Quran, disebut sebagai ayatul qurra. Nah, ayat ini ada di dalam surat Fatir juz 22 halaman pertengahan juz ayat ke 29, 30, 29 dan 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur." Nah, dua ayat ini disebut sebagai ayatul Qurra. Nah, ulama yang pertama kali menyebutkan bahwasanya ayat ini adalah ayatul Qurra adalah Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syakhir. Jadi Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syakhir, beliau adalah tabi'in, dari kalangan tabi'in di generasi setelah para sahabat. Generasi tabi'in ini generasi yang jumpa dengan sahabat tapi nggak jumpa dengan Rasul. Itu generasi tabi'in. Nah, di dalam riwayat dari Imam At-Tabari dalam tafsir beliau Jami'ul Bayan an Ta'wil Al-Quran, beliau sampaikan bahwasanya idza marra bihadhil ayah faqala hadhihi ayatul Qurra. Jadi kalau Mutarrif bin Abdullah ini sedang membaca surat Fatir, kemudian lewat ayat ini, maka beliau bilang ini ayat Al-Qurra, ayatnya bagi para penghafal Al-Quran. Kemudian juga dalam riwayat lain disebutkan, riwayat dari Qatadah, qala kana Mutarrif bin Abdullah yaqulu hadhihi ayatul Qurra yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Jadi ayat Qurra itu bukan hanya satu ayat di ayat 29, namun juga ayat yang 30. Jadi dua ayat. Jadi dua ayat ini disebut sebagai ayatul Qurra. Nah, mengapa kedua ayat tersebut disebut sebagai ayatul Qurra? Karena di dalamnya terdapat ganjaran yang paling agung bagi orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran.
terdapat balasan, ganjaran bagi orang yang senantiasa membaca Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mensyiarkan Al-Quran. Sehingga makanya digadang-gadang ayat ini menjadi ayat yang paling cocok ya, untuk para penghafal Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah." Yatluna kitaballah. Menariknya di sini justru tidak menggunakan kata qara'a yaqra'u, padahal disebut sebagai ayatul qurra. Tapi makainya malah yatluna kitaballah, tala yatlu. Tala yatlu. Nah, sempat kita bahas pekan lalu ketika Imam Mujahid menafsirkan ayat alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ayat yang memang sering dipakai untuk dalil sebagai membaca Al-Quran harus betul bacaannya. Yatlunahu haqqa tilawati. Beliau menafsirkan bahwasanya makna yatlunahu haqqa tilawati maknahu ya'maluna bihi haqqa amali. Jadi bukan hanya sekedar membacanya dengan baik, dengan tajwid yang benar, matnya pas, gunnahnya pas, bacanya enak didengar, tapi lebih dari itu maknanya adalah ya'maluna bihi, ya, mengamalkan Al-Quran haqqa amali, dengan sebenar-benarnya amalan. Nah, makanya makna di dalam ayat ini juga bukan hanya sekedar membaca. Jadi yatluna kitaballah bukan hanya sekedar membaca saja, tapi juga bermakna mengamalkannya dan juga mempelajarinya. Jadi innal ladzina ya'maluna bil kitab, ya'malun, mengamalkan Al-Quran. Nah, kalau sekiranya hanya dibaca, maka banyak orang yang baca Quran tapi belum tentu mengamalkan isinya. Jadi di sini sampaikan ada 3 sifat bagi qurra, ya, bagi qurra. Yang pertama yatluna kitaballah, membaca dan mengamalkan Al-Quran. Kemudian yang kedua waqamus shalah, mendirikan salat. Nah, bentuk sifat yang kedua ini mengikuti dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelum membaca Quran dan mengamalkannya, maka bentuk pengamalannya diantaranya adalah iqamatus shalah, mendirikan salat. Nah, salat yang dimaksud di dalam ayat ini adalah salatul fard, yang 5, salat fardu yang 5. Nah, kalau sekiranya dia hanya baca Quran tapi enggak salat, nah itu jadinya timpang. Sementara salat adalah amalan yang paling pertama. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumil qiyamah, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Jadi perkara pertama yang dihisab di hari kiamat itu salat. Kalau perkaranya hablum minallah itu salat. Tapi kalau perkaranya hablum minan nas, yang pertama itu adalah ad-dima, darah. Jadi kalau yang pernah melakukan misal pembunuhan dan seterusnya, nah itu akan dihisab pertama kali di hari kiamat. Jadi yang kedua adalah as-shalah, iqamatus shalah, salawatul fard atau salawat at-tatawwu, salat-salat yang fardu atau salat-salat yang sunnah. Jadi tidak hanya melaksanakan salat yang 5 waktu, namun juga menambahkannya dengan salat-salat yang sunnah. Kemudian yang selanjutnya Allah sampaikan wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan mereka menginfakkan apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka sirran, secara diam-diam, wa alaniyah, dan secara terang-terangan. Nah, infak ini di dalam Al-Quran disebutkan dalam beberapa kata. Ada sebutannya infak, anfaqu, anfaqa yunfiqu. Ada juga sebutannya tasaddaqa atau saddaqa. Jadi sadaqah. Jadi ada infak, ada sadaqah. Nah, maknanya sebenarnya infak dan sadaqah ini sama. Jadi merujuk kepada sadaqah yang fard atau sadaqah yang wajib, yaitu zakatul fitr wa zakatul mal. Namun maksud di dalam ayat ini tidak hanya sedekah yang wajib, tapi juga sedekah yang tatawwu', sedekah yang sunnah, yaitu infak. Kalau di Indonesia memang biasanya infak itu dikerdilkan maknanya jadi infak yang sunnah.
Tapi kalau yang wajib itu zakat. Nah, padahal maknanya sebenarnya sama-sama zakat yang wajib ya. Dan sunnah juga termasuk di dalam infak. Razaqnahum sirran wa alaniyah, sirran secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Nah, jadi boleh kita berinfak dengan keadaan kita diam-diam ataupun terang-terangan. Nah, seperti misalnya kalau di masjid itu hari Jumat suka ada pengumuman, infak pembangunan masjid dari Bapak Fulan. Nah, itu nggak ada masalah, tidak akan mengurangi pahala si bapak yang berinfak tersebut. Tentunya semua harus didasari dengan biqasdillah ta'ala, dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, niat itu kan mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya di hati. Jadi kita tidak bisa menjudge orang manapun ketika ia berinfak, mau itu sirran atau alaniyah, apakah ia ikhlas atau tidak. Jadi di dalam ayat ini menjelaskan 3 sifat bagi qurra. Yang pertama yatluna kitaballah, kemudian aqamus shalah, kemudian anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Jadi berinfak dengan apa yang kami rezekikan, ya, bukan dengan hal-hal yang diambil dengan cara yang tidak benar. Ya, jadi kalau ada orang dia maling 10 juta diinfakin 9 juta misalnya, itu nggak boleh juga, karena caranya nggak betul. Jadi dengan apa yang kami rezekikan dengan cara yang benar, ya. Halalan thayyiban sirran wa alaniyah, secara diam-diam ataupun dengan terang-terangan. Nah, orang yang melaksanakan 3 hal tersebut, mereka harus keinginannya satu, yaitu yarjuna tijaratan lan tabur. Yarjuna tijaratan lan tabur. Ay isyaratan ila al-ikhlas. Ay yunfiquna la liyuqalu innahu karimun wa la li syai'in minal asya' ghairi wajhillahi ta'ala. Jadi mereka melakukan hal-hal tersebut, ya, salat, ibadah, infak, sedekah, itu yarjuna tijaratan lan tabur. Isyaratan ilal ikhlas. Ikhlas karena Allah. Jadi bukan karena hal yang lain. Atau ayyunfiquna la liyuqalu innahu karim. Atau mereka berinfak bukan karena ingin disebut karim, bukan karena ingin disebut dermawan, bukan karena ingin disebut orang yang baik dan seterusnya. Atau untuk hal-hal yang lain yang memang selain daripada tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan-amalan tersebut harus dilakukan niatnya khusus karena Allah. Niatnya khusus karena Allah. Tidak karena hal-hal yang lain. Tidak karena hal-hal yang lain. Nah, inilah yarjuna tijaratan lan tabur. Maka ganjarannya adalah tijarah lan tabur, ya. Perniagaan ataupun perdagangan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah rugi. Jadi pedagangnya nggak rugi, pembelinya nggak rugi. Yang kita dagangkan apaan? Yang kita dagangkan ini adalah amal perbuatan kita, yang nantinya Allah Subhanahu wa taala timbang di hari kiamat. Kalau amalannya banyak, maka Allah berikan, Allah beli dengan surganya Allah. Allah beli dengan surganya Allah. Jadi nggak ada yang rugi. Kita nggak rugi, kita dapat pahala, dapat surga yang tentunya jauh lebih mahal daripada amalan-amalan kita di dunia. Dan Allah juga nggak rugi ngasih surga, ngasih pahala, karena Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya dari segala hal. Yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Agar Allah menyempurnakan ujurahum, pahala mereka, wa yaziduhum min fadlih, dan menambahkannya dari rahmatnya, keutamaannya. Ay liwaffiyahumullahu thawaba ma amiluhu. Allah menyempurnakan, ya, pahala-pahala mereka atas apa yang mereka amalkan. Jadi salatnya, puasanya, qiraatul Qur'annya, kemudian infaknya. Itu Allah berikan semua ganjarannya tanpa kurang sedikit pun, bahkan yudha'afuhum, dilipat gandakan, ya,
pahala-pahalanya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala yang mudah dan banyak, salah satu caranya adalah dengan yatluna kitaballah, membaca Al-Qur'anul Karim. Karena memang di dalam hadis lain sebutkan la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Hadis yang menjelaskan tentang bahwasanya Al-Qur'an jika dibaca satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Wa yudha'afahu lahum bi ziyadatin lam takhtur lahum. Dan Allah akan memberikan, melipat gandakan pahalanya dengan tambahan-tambahan yang tidak pernah terbayang, lam takhtur, yang tidak pernah terbayang kita akan mendapatkan. Jadi orang kalau jualan sesuatu, misal dijual katakanlah HP ini dijual niatnya 2 juta, ternyata dibayar sama pembelinya 10 juta. Nah itu dia nggak nyangka. Nah itu seperti itulah Allah memberikan ganjarannya. Jadi mungkin kita beramal di dunia sholat 5 waktu selama 50 tahun nggak pernah telat. Ternyata diganjarnya jauh lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditambahkan dengan lam takhtur lahum, hal-hal yang memang di luar perkiraan kita. Kemudian Allah sampaikan di ayat selanjutnya, wallazi auhayna ilaika minal kitab huwal haq musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirun basir. Ayat ini menjelaskan tentang tasdiqul Quran. Jadi Al-Quran datang sebagai kitab yang hak dan juga musaddiqan lima baina yadayhi, sebagai pembenar bagi kitab-kitab terdahulu. Karena memang di dalam kitab-kitab terdahulu sudah disampaikan bahwa akan datang Rasul terakhir dengan mukjizatnya Al-Quranul Karim. Mukjizatnya Al-Quranul Karim. Kemudian ayat yang terakhir, "Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat." Nah, ayat ini menjelaskan bahwasanya umatnya Nabi Muhammad itu terbagi menjadi 3 pada hari kiamat. Jadi disebutkan alladzina istafaina min ibadina. Di sini maksudnya adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, merekalah yang diberikan kitab Al-Qur'an, dan mereka pada hari kiamat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama zalimul li nafsihi, yang kedua muqtasid, yang ketiga sabiqum bil khairat. Jadi ada 3. Zalimul li nafsi, zalim terhadap dirinya. Muqtasid, pertengahan. Sabiqum bil khairat, bersegera untuk melakukan kebaikan. Jadi ada 3 bentuk. Ada 3 bentuk. Zalimul li nafsi, muqtasidun, wa sabiqum bil khairat. Nah, zalimul li nafsi wa huwa al-mufarrid fi fi'li ba'dil wajibat, al-murtakib li ba'dil muharramat. Jadi yang zalim li nafsihi ini maknanya adalah al-mufarrid fi fi'li ba'dil wajibat, yang lalai terhadap perkara-perkara yang wajib. Nah, itu zalim. Jadi dia lalai tidak mengerjakan perkara-perkara yang wajib. Wal murtakibu li ba'dil muharramat, dan ia juga melaksanakan perkara-perkara yang diharamkan. Jadi bukan hanya lalai terhadap perkara yang wajib, tapi juga tidak melaksanakan perkara-perkara yang diharamkan. Itu yang disebut sebagai zalimul li nafsi. Zalimul li nafsi. Jadi umatnya Nabi Muhammad ini, mereka yang diberikan kitab Al-Quran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, orang yang zalim terhadap dirinya, yang ia lalai terhadap perkara-perkara yang wajib, dan juga
melaksanakan perbuatan-perbuatan yang haram. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang pertengahan, ada yang berada di pertengahan. Wa huwa al-muaddi lil wajibat at-tariku lil muharramat wa qad yatruku ba'dal mustahabbat wa yaf'alu ba'dal makruhat. Nah, orang-orang yang pertengahan ini mereka adalah orang yang melaksanakan kewajiban, al-muaddi lil wajibat, at-tariku lil muharramat. Mereka juga meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Wa qad yatruku ba'dal mustahabbat. Nah, tapi mereka juga meninggalkan perkara-perkara yang sunnah. Terkadang mereka meninggalkan perkara yang sunnah. Wa yaf'alu ba'dal makruhat, dan melaksanakan perkara-perkara yang makruh. Nah, ini orang-orang yang pertengahan. Dia melaksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan seterusnya. Tapi dia tidak menambahkan amalan-amalan dengan amalan-amalan sunnah, mustahabbat. Dia meninggalkan perkara-perkara yang haram, tapi dia juga melaksanakan perkara-perkara yang makruh. Nah, itu orang yang pertengahan. Orang yang pertengahan. Jadi melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram, melaksanakan yang makruh, dan meninggalkan yang mustahab. Nah, itu yang disebut sebagai muqtasid. Kemudian yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Nah, orang-orang yang sabiqun, yang berlomba-lomba dengan kebaikan, biidznillah, dengan izin Allah. Wa huwal fa'ilu lil wajibat wal mustahabbat wa tariku lil muharramat wal makruhat wa ba'dil mubahat. Nah, dia adalah orang yang mengerjakan kewajiban, al fa'ilu lil wajibat wal mustahabbat. Jadi bukan hanya kewajiban yang ia kerjakan, tapi juga yang sunnah. Jadi mengerjakan yang wajib dan sunnah. Wa tariku lil muharramat, dan ia meninggalkan yang haram, wal makruhat, dan yang makruh. Nah, jadi beda. Kalau yang muqtasid tadi, dia melaksanakan kewajiban tapi tidak menambahkannya dengan yang sunnah, mustahab. Kemudian dia tidak mengerjakan yang haram tapi mengerjakan yang makruh. Kalau yang sabiqum bil khairat, golongan yang paling mulia, itu dia melaksanakan kewajiban dan juga menambahkannya dengan amalan-amalan sunnah. Dia meninggalkan yang haram dan juga meninggalkan yang makruh. Nah, itu yang sabiqum bil khairat. Jadi ada 3 golongan orang-orang yang diberikan Al-Quran, umatnya Nabi Muhammad SAW, itu terbagi menjadi 3 golongan. Nah, di mana kita? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian ada riwayat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas qauluhu thumma awrathnal kitab ila qaulihi al-fadlul kabir hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warathahumullahu kulla kitabin anzalah. Fazalimuhum yughfar lahu wa muqtasiduhum yuhasabu hisaban yasira wa sabiquhum yadkhulul jannata bighairi hisab. Jadi ada riwayat dari Ibnu Abbas terkait dengan ayat tersebut. Ayat pembagian 3 golongan umat Nabi Muhammad ini. Dikata beliau, fazalimuhum yughfar lahu. Orang yang zalimul li nafsi, ini yughfar, diampuni dosanya. Kenapa diampuni dosanya? Karena dengan rahmatnya Allah. Jadi khususnya, ini khusus umat Nabi Muhammad, mereka yang sudah man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena siapa yang sudah mengatakan, yang menyatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka ia akan masuk surga. Ini janjinya Allah. Makanya di dalam ayat ini 3 golongan tersebut akan masuk surga semuanya. Yang zalimul li nafsi, selama ia tidak melakukan kesyirikan, maka Allah akan mengampuni dosanya. Kemudian wa muqtasidihim yuhasabu hisaban yasira. Nah, orang yang pertengahan tadi, yang dia mengerjakan kewajiban dan meninggalkan yang haram,
kemudian tidak menambahnya dengan mustahab dan mengerjakan yang makruh, itu mereka akan dihisab, tapi hisabnya ringan. Yuhasabu hisaban yasira. Dan adapun golongan yang ketiga, golongan yang paling mulia, yadkhulul jannata bighairi hisab. Mereka akan masuk surga tanpa hisab, tanpa hisab. Jadi pada hari kiamat nanti, tiga golongan tersebut akan dimasukkan ke surga, namun caranya beda-beda. Kalau yang zalim selama ia tidak melakukan kesyirikan, maka ia akan masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang Allah Subhanahu wa taala rahmatnya meliputi segala hal, ya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Adapun yang muqtasid, yang pertengahan, mereka akan masuk surga dengan hisab yang ringan. Yuhasabu hisaban yasira. Dan yang paling mulia, wasabiquhum yadkhulul jannata bighairi hisab. Masuk surga dengan tanpa hisab. Kemudian ada riwayat lain, an Abdullah ibn al-Harith bin Naufal qala sami'tu Ka'b bin Malik yaqulu faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah qala kulluhum fil jannah wa tala hadhihi al-ayah jannatu 'adnin yadkhulunaha. Nah, jadi kata Ka'b bin Malik, ya, sahabat Nabi yang juga dikenal sebagai hafiz Quran dan qari, ya, beliau sampaikan bahwasanya setiap umat Nabi Muhammad, ya, mereka akan masuk surga. Yang di dalam ayat tersebut, ya, mereka akan masuk ke dalam surga. Kulluhum fil jannah. Kulluhum fil jannah. Jadi sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sudah melakukan syahadat dan tidak pernah mengingkari, ya, syahadatnya dengan kesyirikan apapun. Karena dosa yang tidak diampuni adalah dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain. Kemudian riwayat terakhir dari Abdullah bin Mas'ud, annahu qala hadhil ummah thalathatu athlas. Jadi riwayat terakhir ini dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan bahwasanya umat ini ada tiga golongan pada hari kiamat. Yang pertama, yadkhulunal jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Nah, itu yang sabiqum bil khairati biidznillah. Mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu langsung masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Kemudian yang kedua, yuhasabuna hisaban yasira. Sama, ya. Jadi dihisab tapi hisabnya ringan. Nah, ini yang muqtasid. Ini yang muqtasid. Kemudian yang ketiga, mereka yang datang dengan dzunub, datang dengan dosa-dosa akibat perbuatan mereka, ya, kezaliman mereka selama di dunia. Fataqulul malaikah haula'u ja'u bidzunubi idzamin illa annahum lam yusyriku bik. Mereka ini datang dengan dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang kabair, murtakibil kabair, orang yang melaksanakan perbuatan dosa yang besar. Illa annahum lam yusyriku bika, tapi mereka enggak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah. Nah, jadi syaratnya itu. Jadi kalau pengen selamat di yaumul qiyamah, minimal jangan sampai kita pernah melakukan kesyirikan. Kalaupun pernah, segera mungkin untuk kembali bertaubat. Jadi illa annahum lam yusyriku bika. Fayaqulur rabb adkhilu haula fi si'ati rahmati. Dikata Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, khusus untuk orang-orang yang zalimul li nafsi. Ya, orang-orang yang mereka zalim terhadap dirinya, mereka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah, namun mereka enggak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah sampaikan adkhilu haula, masukkanlah mereka fi si'ati rahmati, ke dalam luasnya rahmatku. Jadi mereka masuk surganya bukan karena amalannya. Kalau karena amalannya nggak bisa, karena amalannya nggak cukup. Mereka banyak melakukan perbuatan dosa.
tapi masuk surganya karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Adkhilu fi si'ati rahmati, ke dalam luasnya rahmatku. Wa tala Abdullah hadhil ayah, tsumma awrasna al-kitab ila akhiril ayah. Nah, jadi ayat ini ayat yang tentunya merupakan kabar gembira ya, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang dikhususkan hanya bagi umat Nabi Muhammad. Mereka yang diberikan Al-Qur'anul Karim, mereka yang mengamalkan isi Al-Qur'an, namun sebagian ada yang melaksanakan kewajibannya, ada yang melaksanakan yang sunnah, ada juga yang tidak melaksanakan dan seterusnya. Nah, itu semua nantinya di hari kiamat akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, tergantung dengan masuk mana ia golongannya. Apakah ia masuk yang ke zalimul li nafsi, golongan yang paling terendah, yang masuk surga bukan karena perbuatannya, hanya karena rahmatnya Allah, atau orang-orang yang muktasid, mereka yang pertengahan ya, melakukan amal ibadah selama hidup di dunia ya, melakukan kewajiban ya, melakukan hal-hal yang dituliskan langsung, kutiba alaikum, diwajibkan kepada mereka, tapi tidak menambahnya dengan yang mustahab, kemudian juga melakukan yang makruh. Atau orang-orang yang sabiqum bil khairat, mereka yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Nah, ini mereka semua akan Allah masukkan ke dalam surganya pada hari kiamat, tergantung dengan apa yang mereka lakukan selama di dunia ini. Taib, saya pikir ini saja, tidak panjang, semoga bermanfaat bagi kita. Terakhir mungkin ada yang ingin didiskusikan sekiranya. Fadhal. Ya. Nah. Kalau kita menafsiri sunnah itu kan, kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau nggak dilaksanakan nggak apa-apa. Jadinya pengertiannya kesannya ke anak-anak itu kalau ya kita semua ya, ya nggak dilaksanakan nggak dilaksanakan nggak dosa nggak apa-apa ya, akhirnya nggak dilaksanakan. Kenapa kita nggak mengartikan kalau nggak dilaksanakan rugi besar? Kalau diartikan kita ngajarinya ke anak-anak pengertiannya gitu, mungkin namanya kita semua nggak mau rugi ya. Mungkin kita akan melaksanakan. Coba di ya. Pengertian kenapa definisi sunnah itu kok kayak demikian ya? Jadi gampang kita ngasih tahunya ke anak juga. Ya, terima kasih Pak. Masalah ini punya rogbah, punya keinginan untuk mengamalkan sunnah yang tinggi berarti. Jadi sunnah itu memang secara usul fiqh, di dalam ilmu usul fiqh, sunnah itu memang maknanya apa-apa yang dilaksanakan itu mendapatkan pahala, tapi yang ditinggalkan tidak berdosa. Jadi kalau melaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan juga nggak apa-apa, tadi benar, nggak dosa, nggak apa-apa. Itu memang definisi dari usul fiqh, beda dengan definisi yang ada di dalam mustalah hadis ya. Kalau di mustalah hadis, makna sunnah itu adalah apa yang perbuatan, perkataan dan persetujuan Nabi SAW yang dilakukan. Makanya kadang kita sebut hadis itu juga sunnah Nabi ya, perbuatan ataupun perkataan yang dilakukan oleh Nabi itu namanya sunnah. Jadi kalau kita mengikuti sunnahnya Nabi, itu bukan hanya mengikuti perkataan Nabi, tapi mengikuti juga amalannya, perbuatannya Nabi SAW. Nah, sunnah yang tadi dijelaskan itu, yang usul fiqh, itu memang definisi seperti itu. Itu bukan saya juga yang mendefinisikan, tapi para ulama dalam usul fiqh. Ya, Imam Asy-Syafi'i yang pertama kali menulis kitab usul fiqh, yaitu Ar-Risalah. Nah, beliau menuliskan bahwasanya yang maksudkan sunnah adalah itu. Sebenarnya bukan ingin membuat orang jadi nggak mau ngerjain sunnah. Ya. Justru yang ditekankan itu bukan hal yang nggak apa-apanya, tapi justru fadilahnya. Karena sunnah ini kan bentuknya ziyadah, tambahan. Nah, fungsi sunnah di antara lain itu adalah untuk melengkapi amalan-amalan yang wajib. Amalan-amalan yang wajib.
Karena kita tentunya merasa bahwa setiap amalan yang wajib kita ini pasti banyak kurangnya. Sholat kita kadang kita sering nggak khusyuk. Dan kalau pekan lalu kita sempat bahas nggak boleh sholat saat mabuk ya. La taqrabus sholata wa antum sukara. Nah, itu orang mabuk nggak boleh sholat. Kita kadang nggak mabuk aja pikiran kemana-mana. Nah, kalau sampaikan hatta ta'lamu ma taqulun, sampai mereka mengetahui apa yang mereka katakan. Nah, itu syaratnya. Nah, kita kadang sholat nggak mabuk aja, kita nggak tahu apa yang kita baca nih, udah sampai mana, lupa. Nah, itu lebih bahaya lagi. Nggak perlu mabuk udah mabuk. Makanya fungsinya sunnah di situ untuk melengkapi yang wajib tadi, yang kurang-kurang tadi itu kita lengkapi dengan yang sunnah. Nah, cuman sayangnya memang definisi ini sering kita pelintir aja sebenarnya. Jadi sunnah ini nggak apalah. Gitu, nggak dikerja. Memang nggak apa-apa, nggak dosa. Karena yang selama ini kita lakukan itu kita takut dosanya. Jadi kita mengerjakan amal itu takut karena dosa. Kalau kita nggak ngerjain yang wajib kita dosa, takut gitu. Jadi kita kerjain. Tapi kalau sunnah kan nggak dosa. Nah, itu yang dikedepankan yang itu sebenarnya. Makanya setiap perbuatan sunnah jadi kurang semangatnya. Nah kalau misalnya yang dikencengin itu fadhailnya, keutamaan sunnahnya, nah insya Allah nanti malah justru makin kenceng lagi ngerjain sunnahnya. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita nanti melewati batas. Jadi yang sunnah ini kita kerjain jadi kayak wajib. Atau bahkan kita sampaikan harus kerjain. Nggak boleh juga kita sampaikan ke anaknya, kamu harus sholat duha. Ya, harus setiap hari. Karena memang itu sebenarnya sunnah. Hukumnya dari Rasul memang sunnah. Nggak bisa kita wajibkan. Nah, jadi mewajibkan hal yang tidak wajib itu juga nggak boleh dalam agama Islam, nggak boleh. Kecuali nazar. Nazar itu kan mewajibkan hal yang wajib. Tapi Rasulullah SAW bilang kalau misalnya nggak perlu sampai nazar, nggak usah nazar. Ada di dalam juz 3 itu halaman kelima tentang aiman dan nazar. Nah itu kalau misalnya nggak perlu sampai nazar nggak usah. Karena nazar ini kan seakan-akan kita mewajibkan hal yang nggak harus. Dan kita melakukan, dan nazar itu kan keterkaitan dengan perkara suatu hal. Misal kita misalnya ada anak dia juara kelas, ya. Dia bernazar kalau juara kelas saya puasa Senin Kemis pekan depan. Nah, kalau nggak juara kelas nggak puasa dia. Jadi ditalik-talik dikait-kaitkan gitu. Amal ibadah dengan sesuatu gitu, Boleh memang nazar, boleh. Tapi alangkah baiknya lakukan aja amal perbuatan karena Allah udah selesai. Enggak usah pakai ditalik-talik dikait-kaitkan dengan perkara kalau ini saya ini, kalau ini saya ini. Itu kayak pelit banget gitu. Kita mau ibadah hitung-hitungan sama Allah. Gitu. Tapi boleh, kita tetap nazar itu tetap boleh. Gitu. Sama kayak tadi kita ngasih tahu ke anak kecil sholat duha ini sunnah, tapi kamu harus sholat duha karena fadhilnya banyak. Tapi dia hukumnya sunnah. Kamu tinggalkan nggak ada masalah. Maksudnya nggak bakal dosa, tapi lebih baik dikerjakan. Gitu. Jadi kalau definisinya kita nggak bakal bisa berubah definisi sunnah itu. Tapi mungkin cara penyampaian kita yang kita ubah, cara melihat kita terhadap perkara sunnah ini yang kita rubah menjadi lebih baik. Mungkin seperti itu kali Pak, kurang lebih. Baik, mungkin yang lain sekiranya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil bertanya sambil mengingat ajaran dari Ustaz. Jadi umatnya Nabi Muhammad yang ada 3 golongan tuh. Iya. Zalimun li nafsi, terus Muqtasid. Iya. Sama sabtu bil khairat. Betul. Nah, hanya di dalam kondisi sabtu bil khairat ini terkadang yang saya rasakan ya, saya itu merasa kadang-kala ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi kadang-kala bodoh amat. Jadi ada fase melemahnya gitu. Jadi tidak sepanjang itu ngegas terus, tapi kadang-kala down. Nah itu gimana mensiasatinya yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan sholat. Nah sholat itu yang benar itu seperti apa Pak Ustaz? Jadi ketika kita sholat itu mungkin konsentrasi tadi kita fokus kita udah mulai berkurang ya, sehingga dalam membaca Al-Quran itu kadang lebih cenderung khusyuk merem Pak.
Jadi sambil membaca itu mengingat sambil mengkhusyukkan diri gitu. Tapi apakah lebih mulia tetap sambil melihat dengan akibatnya itu konsentrasi kita yang berkurang, apa sambil memejamkan mata dengan agar kita lebih khusyuk, atau kita tetap yang penting kita coba khusyuk tapi dengan melihat biar mata itu kita menyaksikan kebesaran Allah dan sebagainya, atau seperti apa? Barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi pertanyaan pertama tadi ya, sabiqum bil khairat. Memang itu sudah manusiawi ya, kita kadang ada futurnya, ada malesnya, ada capeknya, ada lelahnya, itu manusiawi. Jadi kita jangan sampai menafikan artinya sabiqum bil khairat ini mereka ibadahnya kenceng terus gitu. Enggak. Tapi memang secara manusiawi kita ada capeknya, ada lelahnya. Artinya tinggal bagaimana kita terus berusaha aja supaya istiqomah. Ini istiqomah ini kan sampai mati kan. Jadi makanya saya pernah bilang istiqomah tuh nggak ada orang hidup yang istiqomah. Nggak ada orang yang mengklaim dirinya istiqomah kecuali dia sudah wafat. Tapi kalau udah wafat gimana ngeklaimnya juga? Udah nggak ada orangnya. Karena istiqomah ini sampai akhir hayat gitu. Bukan hanya berhenti ketika dia umur sekian gitu, saya udah istiqomah. Enggak, tapi terus. Dan tadi balik lagi, setiap orang memang pasti ada masanya dia capek, ada lelah. Karena fisik ini kan nggak bisa diforsir terus capek. Itu manusia. Nah, bagaimana caranya kita bisa stabil? Pertama, usahakan terus semaksimal mungkin. Usahakan. Itu udah nggak bisa dipungkiri lagi. Jadi berasal dari diri kita sendiri. Kalau emang pengen setiap hari tahajudnya lancar, pertama ya kita usahakan yang kita mampu gitu ya. Jadi jangan memaksakan diri kita ini untuk melakukan hal yang saat ini mungkin kita belum mampu. Misal ada si A, dia kerja dari pagi, dari jam 7 misal sampai jam 9 malam baru pulang, capek gitu kan, full. Nah, dia mewajibkan setiap hari sholat tahajud, padahal dia belum pernah membiasakan itu. Nah, itu nggak bisa langsung dia setiap hari tahajud, capek pasti. Yang ada bukan sholat, kagak sholat besok udah kelar, karena capek lah tahajud. Karena maksa dirinya kan. Tapi lihat yang pas untuk keadaan dia saat itu. Lakukan apa yang ia bisa. Amal ibadah ini kan banyak, nggak yang susah semua. Ada yang mudah, apa yang mudah? Zikir, istighfar, kemudian doa. Doa kan ibadah. Doa bukan cuma minta aja, tapi ibadah juga. Apalagi Allah sampaikan wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Minta, malah diminta untuk berdoa. Jadi jangan kita memaksakan hal-hal yang mungkin saat ini kita belum mampu untuk melaksanakannya. Tapi lakukanlah ibadah-ibadah yang sunnah ya. Kita luar dari fardu. Kalau fardu udah wajib, mau capek mau nggak emang kerjain udah. Tapi kalau yang sunnah ya seperti itu. Nah, itulah fungsinya sunnah tadi. Ya, sunnah. Jadi lakukan secara bertahap. Kayak Madani ini mau taraweh 1 juz 5 halaman dulu. Satu malam. Tahun depan naik 10 halaman. Tahun depan iya. Ini perlahan dibiasakan. Ya kalau kita langsung 1 juz kaget bubar namanya, nggak ada yang sholat. Tapi perlahan dikit-dikit sampai nanti akhirnya bisa 1 juz. Nah, kurang lebih seperti itu kan. Oh, nah, kemudian yang kedua tadi apa tadi? Sholat yang khusyuk. Di sini ada fatwa dari Majmu'atul Fatawa Syekh bin Baz, Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau sampaikan bahwasanya sholat itu lebih utama kita melihat, ya. Tapi ngelihatnya bukan melihat, tadi kan disebut melihat kebesaran Allah di mana besaran. Enggak, maksudnya ngelihatnya itu ke bawah, ke tempat sujud. Karena memang yang diajarkan seperti itu. Ya, Rasul itu sholatnya melihat ke tempat sujud. Jadi kalau sholat itu lebih
diwajibkan untuk melihat, tapi ke tempat sujud, bukan kemana-mana ngelihat. Kalau itu nggak fokus nanti, jadi batal juga lihat kemana-mana. Tapi ngelihat ke tempat sujud. Nah kalau misalnya kita sholat merem boleh nggak? Boleh, tapi lebih baik kita melihat ke tempat sujud. Ya kata Syekh bin Bas itu seperti itu. Kita boleh merem juga. Misalnya kita nggak fokus, boleh juga merem sambil baca ayat-ayat Al-Quran. Gitu ya. Fokus atau sambil makmum dengerin imamnya. Itu lebih, misalnya kalau kita pengen lebih fokus itu boleh, tapi lebih baiknya kita melihat ke tempat sujud, karena memang yang diajarkan oleh Rasul adalah melihat ke tempat sujud. Tapi nggak ada larangan untuk memejamkan mata, ya. Nggak ada larangan, makanya Syekh bin Bas mengatakan boleh kita memejamkan mata, cuma lebih baik kita mengikuti sunnah Nabi dengan melihat. Gitu. Mungkin seperti itu, ya, Pak. Baik. Saya pikir cukup ya. Sekiranya tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. In uridu islaha mustata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pulang.